warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nawaal dari Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uang dalam perspektif Islam. Simak videonya baik-baik. Dadah. Yang pertama, pengertian konsep uang dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, uang memiliki peran utama sebagai alat tukar atau medium of change dan alat satuan hitung atau unit of account, meskipun pada kenyataannya tetap diperbolehkan untuk menggunakan uang sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran yang ditentukan selama tetap menganggap uang hanya sebatas alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan. Selanjutnya, konsep uang dalam Islam. Dalam ekonomi konvensional, uang sama dengan kapital, sedangkan ekonomi Islam membedakan secara jelas antara uang dan kapital. Konsekuensi dari pembedaan ini secara lebih spesifik dapat dibedakan uang sebagai barang publik dan kapital sebagai barang privat. Selain itu, uang merupakan sesuatu yang bersifat flow konsep, sedangkan kapital bersifat stok konsep. Sehingga dalam ekonomi Islam, uang harus mengalir dan dapat diperjualbelikan di masyarakat atau tidak boleh dipendam dan ditimbun. Selanjutnya, perubahan fungsi uang, di mana ada 3 tahap perkembangan fungsi uang, yaitu commodity money. Commodity money atau uang komoditas merupakan alat tukar atau medium of change yang punya nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa digunakan sebagai uang. Terdapat 3 kondisi yang harus diperhatikan agar suatu barang bisa dijadikan uang. Yang pertama, kelangkaan, yaitu persediaan barang haruslah terbatas. Yang kedua, daya tahan, yaitu barang tersebut harus tahan lama. Yang ketiga, nilai tinggi, yaitu barang yang dijadikan uang haruslah bernilai tinggi, jadi tidak perlu jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Selanjutnya, token of money atau uang tanda atau kertas merupakan nilai uang yang memiliki nilai intrinsik lebih kecil dibandingkan nilai nominalnya atau nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Selanjutnya, ada deposit money merupakan uang giral atau uang yang dikeluarkan oleh bank dalam bentuk cek atau alat pembayaran lainnya. Selanjutnya, uang dalam fungsi utilitas, di mana seperti yang sudah diuraikan bahwa uang diakui hanya sebagai intermediary form, hanya diakui sebagai medium of change dan unit of account, tidak lebih dari ini. Artinya, fungsi uang hanya sekedar medium dari barang yang satu berubah menjadi barang yang lain. Tidak perlu adanya double condition need. Jadi dalam konsep Islam, uang tidak masuk dalam fungsi utility kita, karena sebenarnya manfaat yang kita dapat bukan dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bisa kita lihat peran uang sangat sentral dalam teori ekonomi Islam. Contohnya pada masa Rasulullah SAW, pada suatu hari Bilal bin Rabah menukar 2 syah kurma tidak bagus dengan 1 syah kurma yang bagus. Maka Rasulullah mengatakan tidak boleh menjual kurma yang buruk dan mendapatkan dinar, lalu membeli kurma yang bagus dengan dinar tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada time value of money, di mana time value of money atau biasa disebut nilai waktu dari uang, artinya sejumlah uang yang ada saat ini memiliki nilai lebih dibandingkan nilai uang di waktu yang akan datang dengan nominal yang sama. Misalnya, uang 100.000 di masa sekarang dapat menghasilkan 10 bungkus nasi, namun 4 atau 5 tahun yang akan datang 100.000 bisa saja hanya mendapatkan 5 bungkus nasi saja. Islam menganggap konsep uang dalam time value of money adalah sebuah kekeliruan, karena terdapat bunga yang dianggap sebagai riba, yang mana hal ini dilarang dalam konsep ekonomi Islam. Islam tidak menjanjikan uang sebagai komoditas, melainkan hanya memposisikan uang sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai. Selanjutnya, ada economy value of time, di mana economy value of time atau biasa disebut nilai ekonomi akan waktu. Maksud di sini adalah
Kalau pada konsep time value of money, uang itu diukur dari waktu, namun berbeda dengan ekonomi value of time, nilai daripada ekonomi bukan waktunya, namun nilainya sehingga nilai yang sekarang akan berpotensi dengan nilai ekonomi di masa yang akan datang. Contohnya dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah, dalam proses penentuan nisbah ini, return on capital harus diperhitungkan. Return on capital tidak sama dengan return on money. Return on capital tergantung kepada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor real, sedangkan return on money berkaitan dengan interest rate. Selanjutnya, uang sebagai flow concept, di mana artinya uang dapat lebih baik apabila kita mengalirkannya atau menggunakannya dengan hal yang bermanfaat. Artinya di sini semakin cepat perputaran uang maka akan semakin baik bagi pertumbuhan ekonomi. Contohnya itu seperti pada aliran air masuk dan aliran air keluar. Sewaktu alir mengalir itu disebut sebagai uang, sedangkan apabila air tersebut mengendap maka disebut sebagai kapital. Uang sebagai public good, di mana istilah ketika uang mengalir maka ia berperan sebagai public good, dan ketika uang mengendap ia berperan sebagai private good. Jadi dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is public good. Artinya ketika uang tertimbun atau membiarkan tidak produktif dan tidak berjalan berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Contohnya, jika seorang sengaja menumpuk uangnya atau tidak dibelanjakan selama, artinya menghalangi proses jual beli, artinya proses pertukaran dalam perekonomian menjadi terhambat. Selanjutnya, keracunan konsep uang dalam pemikiran konvensional. Sebelumnya, konsep uang dalam pemikiran konvensional bermacam-macam. Fisher menyatakan bahwa permintaan uang atau money demand adalah fungsi dari income. Uang adalah stok konsep atau cara untuk menyimpan kekayaan kita. Dalam teori moneter konvensional ada 3 motif yang mempengaruhi individual choice, yaitu yang pertama, money demand for transaction atau permintaan uang untuk transaksi merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk melancarkan transaksi sehari-hari. Selanjutnya ada money demand for precautionary adalah merupakan permintaan uang untuk berjaga-jaga, merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk mengantisipasi kejadian yang tidak bisa diramalkan sebelumnya. Yang ketiga ada money demand for speculation atau permintaan uang untuk spekulasi. Maksudnya adalah motif masyarakat untuk memegang uang agar memperoleh keuntungan, atau dalam kenyataannya bisa juga mengalami kerugian karena adanya perubahan harga surat-surat berharga. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh tingkat bunga surat berharga. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.